Ya Allah, ya Kemudian Allah. tentang suara Rasulullah. Wa inna sautahu wa wajhahu hasan. Suara dan wajah Rasulullah indah sekali. Yang berkaitan dengan suara, ahsanahum haqqan ala marriz zaman, suara beliau sepanjang masa adalah suara yang paling merdu dibandingkan semua makhluk, ya. Ahsanu min Dawud sautuhu kama, bahkan lebih merdu daripada suara Nabi Dawud. Dari mana dasarnya ini? Di sini saya paparkan terjemah hadisnya, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi terkecuali melengkapinya dengan suara yang merdu dan wajah yang tampan. Akhirnya Rasulullah melanjutkan, dan nabi kalian, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah di antara para nabi yang paling tampan dan yang paling merdu suaranya, lebih merdu daripada Nabi Daud. Wajah Rasulullah lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihi salam, yang membuat kesengsem, yang membuat galau siapa? Zulaikha. Ya, Zulaikha ketika memandang wajah Nabi Yusuf langsung kelepek-kelepek, ya. Masya Allah. Akhirnya wanita-wanita yang ada di Mesir, mereka yang mengakui bahwasanya Zulaikha ini adalah wanita yang tercantik di Mesir, kok bisa kepincut dengan seorang yang katanya menjadi anak angkatnya. Diketawain sama siapa? Sama wanita-wanita di Mesir. Bisa jenengan buka kisahnya ini dalam surat Yusuf, ya. Waqala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Wanita-wanita yang di Mesir mereka ngerumpi. Ya, ini biasa wanita mulai dulu sampai akhir zaman itu ternyata senang ngerumpi, ya ikhwan, ya. Gitu ternyata, memang biar sudah wanita-wanita ngerumpi biar sudah, ya. Oh, maaf ya akhwat, ya. Nah, ini wanita-wanita yang di Mesir, bukan panjenengan, ngerumpi semua dan menertawakan siapa? Zulaikha. Qala niswatun fil madinati imra'atul aziz. Kok bisa istrinya Aziz, yaitu raja, perdana menteri yang ada di Mesir, siapa yang dimaksud? Zulaikha. Kok bisa dia tertarik kepada anak angkatnya yang bekas budak? Kan waktu itu Nabi Yusuf diperjualbelikan sebagai budak di Mesir. Menjadi bahan ketawaan, akhirnya Zulaikha enggak terima. Ya, Zulaikha enggak terima. Oh, semua sekarang mulai menertawakan saya. Akhirnya apa? Zulaikha langsung memanggil dan mengundang mereka. Ya, memanggil dan mengundang mereka. Kemudian fa'arsalat ilaihinna fa'atadat lahunna muttaka'a wa qalat ikhruj alaihinna, yaitu dalam ayat berikutnya. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Di ayat berikutnya Zulaikha enggak terima dengan ngerumpinya wanita-wanita Mesir, dan yang dijadikan bahan rumpian itu, ya, bahan apa ya ikhwan istilahnya, ghibah, itu adalah Zulaikha. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikkinan wa qalat ikhruj alaihin. Akhirnya Zulaikha mengundang mereka, Masya Allah, dengan undangan resmi, dan diberi seragam semua sama Zulaikha, seakan-akan acaranya penting sekali. Seragam berwarna putih semuanya, putih bersih. Masya Allah, mereka senang, ini kayaknya acara yang sangat luar biasa. Mereka penasaran, emangnya ada acara apa ini? Ketika mereka datang, langsung oleh Zulaikha dipersiapkan tempat-tempat duduk masing-masing, ya, a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina, dan Zulaikha ini memberi satu persatu untuk mereka pisau kecil yang sangat tajam sekali, dan diberi buah-buahan. Apa buah-buahan yang tadi disukai oleh Rasulullah? Utrujah. Apa itu trujah? Jeruk bali. Ini adalah buah-buahan yang gak bisa dikupas dengan tangan. Bisa beli, ya,
Saya seharusnya tadi beli buat contoh di sini, tapi nggak tahu, nggak kepikiran ke sana ya. Ini nggak bisa dikupas dengan tangan dan nggak bisa dikupas dengan pisau yang nggak tajam. Harus dikupas menggunakan pisau yang tajam. Utrujah. Masing-masing orang hanya diberi satu utrujah, nggak ada buah-buahan lain, sehingga nggak ada pilihan. Dan hanya diberi apa? Diberi sikin. Apa itu sikin? Pisau. Wa qalat ikhruj alaihinna. Setelah mereka sudah dipersilahkan, ayo monggo disekecaaken. Masya Allah bahasa kita ya. Longgu kalau bahasa panjenengan, monggo dimakan dan dipersilahkan oleh Zulaikha. Setelah mereka sudah mau makan dan sudah mau mengiris ini utrujah tadi, qalat ikhruj alaihinna. Yusuf, ayo keluar. Nabi Yusuf waktu itu enggak ada pilihan. Ya Allah, saya kok bisa disuruh keluar di depan wanita-wanita. Ya Allah, saya melakukan ini karena memang waktu itu Nabi Yusuf posisinya sebagai budak. Jadi tuntutannya harus apa? Harus taat kepada tuannya. Oleh Zulaikha, tuannya diperintah untuk keluar. Ukhruj alaihinna. Keluar. Ketika Nabi Yusuf keluar, Masya Allah, ketampanan beliau yang sangat luar biasa, akhirnya mencuri hati-hati mereka. Langsung membuat mereka terpesona. Membuat mereka lupa rasa. Ya, mati rasa sudah. Lupa rasa atau mati rasa ya. Sampai yang mereka iris ini bukan utrujahnya, melainkan tangan-tangan mereka. Dan ini kisah dalam Al-Quran. Surat Yusuf ayat 31. Wa qalat ikhruj alaihinna. Apa selanjutnya? Ketika mereka sudah melihat, langsung mereka wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Sambil mereka ngiris tangan-tangan mereka, ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Akhirnya Zulaikha di hatinya, sudah ya, tahu rasa kalian. Kalian semua yang rumpi, yang menertawakan saya, sekarang semuanya mengeluarkan darah. Ini adalah ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ada perbedaan antara ketampanan Nabi Yusuf dan ketampanan Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita membanding-bandingkan keutamaan para nabi. Ya, kita nggak boleh membanding-bandingkan keutamaan para nabi, kemudian kita menyepelekan nabi yang lain. Gitu ya. Dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami Allah tidak membeda-bedakan satupun dari para rasul. Di sini yang dimaksud adalah tidak membeda-bedakan yang berkaitan dengan keimanan. Karena orang-orang Yahudi, mereka membeda-bedakan antara nabi. Kalau nabi dari Bani Israel, kalau nabi dari keturunan garis Yahuda atau dari golongan Yahudi, mereka mengimani. Tapi kalau dari garis yang lain, mereka tidak mempercayai. Memilih-milih, apalagi dari orang Arab. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi mereka enggan, mereka tidak mau. Dan mereka memilih utusan Allah dari segi keimanan. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Tapi kalau hanya membeda-bedakan dari segi keutamaannya tidak masalah. Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Mereka adalah para rasul yang kami muliakan satu sama lain. Jadi enggak masalah kalau hanya memaparkan keutamaan. Seperti sekarang kita paparkan bagaimana ketampanan Rasulullah dan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Setidaknya ada dua perbedaan. Bisa ditulis ya, karena di sini enggak ada papan tulis. Biasanya saya menggunakan papan tulis ya, yaitu dari segi dampak dan dari segi tampak. Kalau ketampanan Nabi Yusuf itu dampaknya seperti yang kita ketahui tadi. Disebut dalam Al-Quran, dampaknya bisa membuat wanita-wanita langsung terpesona sampai mereka ini memotong jari jemari mereka. Gitu ya. Jadi dari segi dampaknya sudah seperti itu. Tapi ketampanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi dampak, maaf tidak membuat wanita bergairah, tidak membuat wanita terpesona yang berkaitan dengan lawan jenis. Itu ya. Jadi
wanita-wanita yang memandang keindahan dan ketampanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tambah iman. Bukan mereka seperti Zulaikha dan wanita-wanita tadi, timbul hasratnya, timbul syahwatnya, ya layaknya seorang wanita yang melihat laki-laki yang tampan. Tidak begitu Rasulullah ketampanannya bisa menimbulkan keimanan dan sama sekali tidak menimbulkan hasrat, tidak menimbulkan syahwat seorang wanita. Jadi nggak heran jika sebagian sahabat mengetahui istrinya berbincang dengan Rasulullah nggak cemburu. Di antaranya Ummu Ma'bad sampai mensifati Rasulullah, dan sifatnya Ummu Ma'bad adalah sifat yang terbaik dalam syama'il, yang alhamdulillah sudah saya tulis di bab akhir tentang kesempurnaan Rasulullah yang berkaitan tentang fisik dan tentang budi pekerti. Ini sifatnya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad mensifati di hadapan suaminya, bayangkan, Masya Allah, ada seorang laki-laki yang tampan sekali, laki-laki yang menawan sekali. Kalau bicara semua sifat-sifatnya disebut oleh Ummu Ma'bad di depan suaminya. Kenapa suaminya tidak cemburu? Coba sampean misalnya sebagai suami, kemudian istri sampean nanti cerita, ya Allah mas, tadi ada laki-laki yang tampan sekali. Waduh, di hati sampean, jangan teruskan, gitu ya. Ojo terus no, kan gitu ya. Karena ini nggak enak ini, dari awal pembukaannya sudah nggak enak, ya. Tapi Ummu Ma'bad ketika mensifati Rasulullah, sang suami Abu Ma'bad tidak cemburu. Kenapa? Karena sudah diketahui oleh Ummu Ma'bad, cara pandang diketahui oleh Abu Ma'bad, cara pandangnya Ummu Ma'bad terhadap Rasulullah ini bukan cara pandang hasrat atau syahwat, melainkan keimanan. Begitu juga Ummu Sulaim tadi, bayangkan Ummu Sulaim sampai mengambil keringat Rasulullah. Ummu Sulaim sampai pernah mencari kutu-kutu yang ada di pakaian dan badan Rasulullah. Ummu Sulaim yang maaf sampai minum air kencing Rasulullah, sang suami tidak cemburu. Kenapa? Karena keindahan Rasulullah tidak sebatas hasrat dan syahwat saja, tapi lebih dari itu. Makanya dari segi dampaknya tadi, ketampanan Rasulullah menimbulkan dampak keimanan. Dan ketampanan Nabi Yusuf seperti yang di sini, wanita-wanita itu memandangnya dengan hasrat dan syahwat. Makanya dikatakan dalam hadis, kalau ketampanan itu ada satu, maka ketampanan semua makhluk kalau seandainya dijadikan satu, gitu ya, setengahnya adalah milik Nabi Yusuf dan keseluruhannya adalah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai dibahas oleh para ulama, di antara Syekh Yusuf An-Nabhani dalam Wasailul Wusulnya juga membahas tentang masalah ketampanan semua makhluk, kemudian setengahnya adalah ketampanan Nabi Yusuf dan semuanya adalah ketampanan Rasulullah. Di sini saya sebutkan ajmalu min Yusuf fawqal husnu lahu. Ketampanan bagi siapa? Nabi Yusuf satrun, setengahnya, wa anna lin nabiyyi kullahu, dan ketampanan bagi Rasulullah adalah 100% atau keseluruhannya. Kita lanjutkan, rafa'a sautahu. Rasulullah ketika berpidato, idza ma khataba, ketika berpidato beliau mengangkat suaranya. Ini kalau berpidato, kalau berorasi, ya, kalau khutbah Jumat dianjurkan melantangkan suaranya dengan tegas, dengan lugas. Harus, karena Rasulullah kalau berpidato demikian, apalagi berorasi di depan prajurit, di depan tentara-tentara perang, beliau tegas dan lugas. Kalau khutbah di masjid itu seperti orang yang berorasi di depan tentara, sampai wanita-wanita yang ada di rumahnya mereka mendengar khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal waktu itu nggak ada pengeras suara, gitu ya. Waktu itu nggak ada pengeras suara, tapi suara Rasulullah dari Masjid Nabawi bisa didengar oleh wanita-wanita yang masih muda-muda belia, yang mereka masih belum boleh untuk keluar ke Masjid Nabawi, mereka sholatnya di rumah. Wanita-wanita yang dipingit, ya, yang masih belum nikah, mereka ada di dalam rumah, mereka mendengar khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.